Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emilia Julita Kaja dengan NIM 211201137 dari Program Studi Teknik Informatika Strata 1 Stikom Yalindo Kupang. Pada kesempatan kali ini kita akan membangun atau merancang sebuah sistem basis data dari sebuah laundry. Dalam membangun sistem basis data laundry, pastinya kita membutuhkan data-data yang saling berkaitan. Misalnya, data dari pegawai yang bekerja pada laundry tersebut, lalu ada data pelanggan yang menggunakan jasa laundry itu, lalu ada jenis cucian, misalnya baju atau celana atau karpet atau apapun itu, dan yang terakhir ada transaksi. Nah, untuk membangun sistem basis data itu pertama-tama kita buka aplikasi Exam. Lalu kita klik start di Apache dan MySQL. Sudah hijau keduanya, lalu kita masuk ke PHP My Admin. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah basis data. Sini nama basis datanya saya gunakan Emilia Laundry. Lalu kita buat basis datanya. Setelah itu kita akan membuat tabel-tabelnya, yaitu ada tabel pegawai, ada tabel pelanggan, jenis cucian, dan ada tabel transaksi. Pertama kita mulai dari tabel pegawai. Kolomnya di sini kurang lebih kita membutuhkan 7 kolom. Lalu kita kirim. Sini kita masukkan ID pegawai. Lalu ada nama dari pegawai tersebut. Setelah itu ada jenis kelamin. Lalu ada telepon. Nomor telepon ini penting ya teman-teman. Setelah itu ada email. Lalu ada alamat dari pegawai tersebut, dan yang terakhir ada password untuk login. Nah, setelah itu kita pilih jenisnya. Sini ID pegawai kita tetap pakai integer, nama kita ganti teks, jenis kelamin kita ganti teks, telepon kita gunakan teks, email kita gunakan teks juga, alamat dan passwordnya juga sama, kita gunakan teks. Setelah itu ID pegawainya kita jadikan auto increment atau primary key. Dan terakhir kita simpan. Nah, di sini sudah ada tabel pegawai. Selanjutnya kita akan membuat tabel pelanggan. Tabel pelanggan itu, sini nama tabelnya kita tulis pelanggan. Jumlah kolomnya kurang lebih sama seperti pegawai tadi ya teman-teman, yaitu 7 kolom. Sini ada ID pelanggan. Lalu ada nama dari pelanggan tersebut. Setelah itu ada jenis kelamin. Lalu ada nomor telepon. Nomor telepon ini juga penting ya teman-teman. Selanjutnya ada email. Lalu ada alamat dari pelanggan tersebut, dan yang terakhir password agar pelanggan tersebut bisa login. Di sini jenisnya ID pelanggan kita gunakan ini.
Oke teman-teman, mungkin tabelnya tadi hilang ya. Komen ini. Selanjutnya di sini kita buat tabel pelanggan. Tabel pelanggan ini kita buat nama tabelnya pelanggan. Kolomnya di sini kita butuhkan kurang lebih 7 sama seperti kolom dari pegawai yang ada di tabel pegawai tadi. Di sini kita masuk ID pegawai, ID pelanggan. Setelah itu ada nama, ada jenis kelamin, lalu ada telepon. Setelah itu ada email, ada alamat dari pelanggan tersebut, dan yang terakhir adalah password supaya pelanggan tersebut dapat login. Di sini jenis dari ID pelanggannya itu kita tetap gunakan integer, namanya kita gunakan teks, jenis kelamin kita gunakan teks, telepon juga kita gunakan teks, email, alamat, dan password juga kita tetap gunakan teks. Lalu ID pelanggannya kita jadikan auto increment atau primary key. Setelah itu kita simpan. Oke teman-teman, di sini sudah ada 2 tabel. Selanjutnya kita tambahkan tabel jenis cucian. Di sini kita namakan tabelnya jenis cucian. Kolomnya kurang lebih ada 4 ya teman-teman. Jangan 4. 8 mungkin. Lalu buat jenis cucian. Di sini ada ID jenis cucian. Lalu di ID jenis cucian ini mungkin kita hanya membutuhkan beberapa saja, yaitu ID jenis cucian. Lalu kita tidak membutuhkan sampai 8 kolom ya teman-teman. Saya keliru tadi. Lalu ada nama barang. Nama barang saja. Setelah itu ada harga. Jadi yang lainnya ini kita hapus saja teman-teman. Jadi di sini kita hanya gunakan ID jenis cucian, nama barang, dan harga. ID jenis cuciannya kita tetap gunakan integer, nama barangnya kita gunakan teks, dan harganya kita gunakan teks juga. Lalu ID jenis cuciannya ini kita jadikan auto increment atau primary key. Setelah itu kita simpan. Nah, di sini sudah ada tabel jenis cucian. Kita lihat ya teman-teman. Ada ID jenis cucian, nama barang, dan juga harga. Yang terakhir ada tabel, kita akan membuat tabel transaksi. Sini kita membutuhkan kurang lebih 4 kolom. Lalu kita buat. Oke, di sini yang pertama ada ID transaksi. Selanjutnya ada tanggal terima. Lalu ada ID pegawai penerima. Ini di sini maksudnya ID pegawai penerima ini pegawai yang menerima cucian dari pelanggan tersebut. Lalu setelah itu ada tanggal serah. Ini artinya tanggal dikembalikannya cucian tersebut ke pelanggan.
Nah, di sini kita masih membutuhkan sekitar 4 kolom lagi ya, teman-teman. Jadi di sini kita tambahkan 4 kolom. Setelah itu ada kira-kira setelah ini kita membutuhkan lalu setelah tanggal serahnya ini kita tambahkan ID pegawai serah. Jadi ID pegawai serah ini maksudnya ID pegawai dari pegawai yang mengembalikan cucian tersebut. Selanjutnya ada ID pelanggan. ID pelanggan ini dimasukkan untuk ketika pengambilan cucian tersebut. Lalu ada status dan yang terakhir ada catatan. Oke. Setelah itu di sini jenisnya ID transaksi kita tetap gunakan jenis integer, tanggal terima kita gunakan date, ID pegawai penerima tetap integer, tanggal serah kita jadikan date, ID pegawai serah tetap integer, ID pelanggan integer, status kita jadikan teks, dan catatan kita jadikan teks. Lalu setelah itu ID transaksinya kita jadikan auto increment atau primary key. Lalu kita simpan. Oke, di sini sudah ada 4 tabel. Yang pertama ada tabel untuk pegawai, untuk pelanggan, jenis cucian, dan yang terakhir ada transaksi. Kira-kira kita masih membutuhkan tabel apa lagi? Oke teman-teman, di sini kita masih membutuhkan satu tabel lagi, yaitu tabel detail transaksi. Di sini kita akan menambahkan satu tabel, yaitu detail transaksi. Di sini kita membutuhkan sekitar 5 kolom. Di sini kita membutuhkan ID detail transaksi, lalu ada ID transaksi. Setelah itu ada ID pelanggan, maaf, ini di sini kita gunakan ID jenis cucian saja ya teman-teman. ID jenis cucian. Selanjutnya ada berat dari jenis cucian yang akan dicuci. Lalu terakhir ada harga. Sini ID detail transaksinya integer, ID transaksi integer, ID jenis cucian kita tetap gunakan integer, berat kita gunakan teks, harga kita gunakan teks. Lalu ID detail transaksinya ini kita jadikan auto increment atau primary key. Setelah itu kita simpan. Nah, di sini sudah ada 5 tabel yang sudah saya buat. Ada detail transaksi, jenis cucian, pegawai, pelanggan, dan transaksi. Di sini kita akan menambahkan data dari pegawainya terlebih dahulu. Di sini ID pegawainya kita gunakan 1. Namanya Sandra. Jenis kelamin perempuan. Telepon 081234567122. Email sandradaik
sandra@gmail.com. Lalu alamat Maypura, password 1234. Selanjutnya ada ID pegawai 2, Julio I, jenis kelamin laki-laki, telepon 081 353 677 098, emailnya .com. Lalu alamatnya ini Naikoten. Setelah itu passwordnya 5678. Setelah sudah semuanya, kita cek lagi. Jadi pegawainya 1, masa terbaik, Oke, sudah. Setelah itu kita kirim. Nah, teman-teman, di sini sudah ada 2 data dari pegawai. Yang pertama ada Sandra Daik dan yang kedua ada Julio. Selanjutnya kita akan menambahkan data dari pelanggan. Setelah itu kita akan menambahkan data dari pelanggan. Sini ID pelanggannya 11. Nama jenis kelamin laki-laki. Telepon 081237751232. Email alamat email, password 111. Setelah itu ID pelanggan yang kedua, nama, jenis kelamin laki-laki, telepon 081 353 6. Alamat, password 1212. Setelah itu kita simpan. Ke teman-teman, di sini kita sudah melihat di sini ada 2 data dari pelanggan. Apakah perlu kita tambahkan lagi pelanggannya? Menurut saya cukup ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan di data jenis cucian. Jenis cuciannya ini ada nama barangnya, ada kaos. Blus, kemeja saja ya teman-teman.
Harganya Rp3.500. Selanjutnya ada celana, harganya Rp4.000. Kita tambahkan sekitar 5 atau 3 saja. Sini ada lagi jaket. Oh ya, ID jenis cuciannya ini. Ya. Sini ada jaket. Lalu harganya 3.500. Sini kita tambahkan lagi. Oke, saya rasa cukup 3 saja ya teman-teman, tidak perlu banyak-banyak. Nah, baik, di sini kita akan lanjut mengisi data dari tabel transaksi. Di sini yang pertama ada ID transaksi yaitu 1122. Tanggal terimanya ini kita masukkan manual saja teman-teman. Tahun 2022 bulan 9 tanggal 1. ID pegawainya ID pegawainya 1. Tanggal kembalikannya ini 2022 bulan 9 tanggal 5. ID pegawai serahnya itu tetap pegawai ID 1. Lalu ID pelanggannya ID pelanggannya tadi kita gunakan 11. Statusnya sudah selesai. Sudah selesai. Lalu catatannya yang mengambil Lani. Oke, data selanjutnya ID transaksi 2 di sini 2211. Jadi pegawai penerimanya 2. Tanggal kembalikannya 2022 9 tanggal 12. Jadi pegawai serahnya kan di sini statusnya sudah selesai. Catatannya diambil catatannya tidak usah diisi. Oke, setelah itu kita kirim. Selesai. Nah, di sini sudah ada data dari transaksinya. Selanjutnya kita masukkan data detail transaksi. Detail transaksi 123. ID transaksinya 1122. ID jenis cucian 100. Beratnya
harga tadi kita lihat kembali dulu. Oke, kita kembali ke detail transaksinya, kita kembali lagi. ID detail transaksi 123, ID transaksi 1122, ID jenis cucian. Di sini kita menggunakan ID jenis cucian 100, yaitu kemeja dengan berat. Nah, lalu harganya 3.500 per nah di sini per gram atau per gram saja. 3.500 terlalu mahal untuk per gram. 3.500 untuk 5 gram. Intinya begitu so. Lalu ID retail transaksi selanjutnya 456, ID transaksi 2211, ID jenis cucian 300, yaitu jaket dengan harga dengan berat 2. Lalu harganya 3.500. Lalu kita simpan. Nah, di sini sudah ada 2 data dari detail transaksi.